Elon Musk mundur dari berbagai proyek besar, sementara Donald Trump terancam tumbang dari panggung politik AS. Apa yang terjadi dengan dua tokoh besar ini? Dan kenapa demonstrasi massal kini mengguncang 1000 kota di seluruh Amerika? Penasaran kan? Yuk, simak terus video ini. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan bahas topik yang sedang panas dan sangat menarik. Elon Musk mundur, Trump terancam tumbang, dan demonstrasi besar-besaran yang kini mengguncang lebih dari 1000 kota di Amerika. Pasti banyak yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe jika belum. Oh, dan tulis di kolom komentar, kalian berasal dari mana dan jangan lupa untuk menulis sholawat. Ya, insya Allah, berkah untuk kita semua. Elon Musk adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia teknologi, bisnis, dan bahkan di kalangan masyarakat umum. Dikenal sebagai orang yang berani berpikir di luar kotak, Musk telah memimpin berbagai perusahaan besar, mulai dari Tesla, SpaceX, hingga Neuralink dan The Boring Company. Ia dikenal sebagai inovator yang mengubah banyak hal, mulai dari mobil listrik hingga eksplorasi luar angkasa. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, publik dikejutkan dengan pengumuman yang cukup mengejutkan. Elon Musk memilih untuk mundur dari sejumlah proyek besar yang telah membawanya ke puncak ketenaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Elon Musk adalah simbol dari keberanian berinovasi. Sebagai pendiri dan CEO Tesla, ia memimpin revolusi mobil listrik yang kini semakin diminati di seluruh dunia. Tidak hanya itu, ia juga menjadi pelopor dalam teknologi luar angkasa dengan SpaceX, yang berhasil mengirim manusia ke luar angkasa dan mengurangi biaya penerbangan luar angkasa. Berbagai prestasi tersebut tidak hanya membuat Musk menjadi salah satu orang terkaya di dunia, tetapi juga menjadikannya tokoh yang sangat berpengaruh. Namun, Musk bukanlah sosok yang hanya sekadar mengikuti arus. Ia dikenal dengan sikapnya yang berani, terkadang kontroversial, dan bahkan seringkali sangat berisiko. Ia berani mengambil langkah-langkah yang jarang dipikirkan oleh pengusaha lainnya. Misalnya, keputusannya untuk membawa Tesla menjadi perusahaan publik di pasar saham yang sebelumnya ragu-ragu mengenai masa depan mobil listrik. Selain itu, proyek-proyek ambisiusnya seperti kolonisasi Mars dengan SpaceX juga menunjukkan bagaimana ia tidak takut mengambil langkah besar yang sulit diprediksi. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa keputusan besar yang diambil oleh Musk mulai memunculkan tanda tanya besar. Sejumlah pengamat dan analis mulai mempertanyakan kelangsungan dari visi dan langkah-langkah besar yang ia buat. Perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya, terutama Tesla dan SpaceX, memang mencatatkan kesuksesan besar, tetapi banyak yang juga melihat adanya ketegangan internal, tekanan dari para investor, hingga masalah dengan regulasi yang semakin kompleks. Pengumuman bahwa Musk memilih mundur dari berbagai proyek besar datang sebagai sebuah kejutan. Keputusan ini membuat banyak pihak, terutama pengamat dan para pengikut setia Musk, bertanya-tanya mengenai alasan di balik langkah tersebut. Tentu saja, Musk bukanlah orang yang mudah menyerah, dan keputusan mundur ini tidak bisa hanya dilihat sebagai langkah mundur dalam karirnya, melainkan lebih pada upaya untuk mengevaluasi kembali arah yang ingin dia tuju di masa depan. Musk mengumumkan bahwa ia akan mundur dari kepemimpinan aktif di beberapa perusahaan besar yang selama ini dia pimpin. Termasuk diantaranya adalah Tesla dan SpaceX, dua perusahaan yang telah membawa namanya ke tingkat internasional. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan ini mungkin terkait dengan tekanan yang terus-menerus datang dari berbagai arah. Sejak awal kepemimpinannya, Musk selalu berada di bawah sorotan publik yang sangat tajam, dan semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula tekanan yang datang kepadanya. Banyak yang mengaitkan keputusan mundur ini dengan berbagai faktor yang telah muncul belakangan ini. Pertama, ada masalah internal di Tesla yang semakin kompleks. Tesla telah mengalami lonjakan permintaan yang luar biasa, namun tidak diimbangi dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut dengan cepat. Ini menyebabkan beberapa masalah dalam rantai pasokan dan produksi, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas perusahaan. Di sisi lain, SpaceX juga menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan dan pengembangan teknologi roket yang lebih canggih. Tantangan lain yang dihadapi Musk adalah masalah regulasi dan lingkungan yang semakin ketat. Pemerintah AS, serta lembaga-lembaga internasional,
semakin memperketat aturan mengenai industri otomotif dan teknologi luar angkasa. Di satu sisi, ini merupakan hal yang baik karena akan mendorong inovasi yang lebih aman dan bertanggung jawab, namun di sisi lain, hal ini juga memberikan tekanan yang besar pada perusahaan-perusahaan yang berada di garis depan, seperti Tesla dan SpaceX. Tentu saja, Musk yang dikenal sebagai sosok yang seringkali berselisih dengan regulator dan pemerintah, mungkin merasakan beban yang cukup berat untuk tetap mempertahankan status quo. Sejak awal kemunculannya, Musk selalu dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Banyak keputusan yang diambilnya tidak selalu populer, baik di kalangan investor, karyawan, maupun masyarakat umum. Ia seringkali bersikap keras kepala dan tidak takut untuk berbeda dengan mayoritas. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ketika Musk mengumumkan bahwa Tesla akan menjadi perusahaan yang go public di bursa saham pada tahun 2010. Keputusan ini sangat berisiko karena banyak yang meragukan apakah Tesla akan mampu bersaing dengan perusahaan mobil besar lainnya. Selain itu, Musk juga seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, baik di Twitter maupun di wawancara publik. Beberapa pernyataan Musk yang tidak terkontrol bahkan sempat menyebabkan kerugian besar bagi saham Tesla, serta menarik perhatian regulator yang mulai menyelidiki aktivitas media sosialnya. Ada juga kritik terkait dengan kondisi kerja di Tesla dan cara Musk memimpin timnya. Beberapa karyawan mengeluhkan budaya kerja yang sangat menuntut dan kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, meskipun banyak kritik yang datang kepadanya, Musk tetap tidak terpengaruh. Ia terus berjalan dengan visinya yang besar dan tekad yang kuat untuk merubah dunia. Ini adalah sifat Musk yang tak jarang membuat orang kagum, tetapi juga membuat banyak orang merasa khawatir tentang keberlanjutan dari langkah-langkah yang dia ambil. Keputusannya untuk mundur, mungkin, adalah langkah untuk menilai ulang visinya, serta mencari cara baru untuk menangani tantangan besar yang sedang dihadapi. Keputusan mundur Musk tidak hanya mengundang tanda tanya, tetapi juga memberikan gambaran baru tentang masa depannya. Sebagai seorang visioner, Musk selalu melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Namun, dengan mundurnya ia dari beberapa proyek besar, apakah ini berarti Musk akan mundur dari dunia teknologi? Ataukah ini hanya langkah sementara untuk memberi jalan kepada generasi penerus yang bisa membawa visi besar ini lebih jauh lagi? Banyak orang bertanya-tanya apakah Musk masih akan terlibat aktif dalam industri mobil listrik, eksplorasi luar angkasa, atau bahkan proyek-proyek ambisius lainnya seperti Neuralink dan The Boring Company. Satu hal yang pasti, keputusan mundur ini mengubah peta kekuatan di dunia teknologi dan bisa membuka peluang bagi para pengusaha dan inovator muda untuk melangkah lebih jauh lagi. Itulah penjabaran lebih rinci mengenai keputusan Elon Musk mundur dari sejumlah proyek besar. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa keputusan tersebut bukanlah sebuah langkah mundur dalam arti yang negatif, tetapi lebih sebagai langkah strategis yang memungkinkan Musk untuk mengevaluasi kembali visi dan misinya. Apa yang pasti, dunia teknologi akan terus mengikuti setiap langkahnya dengan cermat, karena keputusan yang diambilnya bisa berdampak besar pada masa depan industri ini. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tidak biasa dan penuh kontroversi, telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik AS dan dunia. Sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, Trump berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Ia bukan hanya seorang pebisnis sukses, tetapi juga seorang tokoh populis yang mampu menyentuh hati banyak warga Amerika, terutama mereka yang merasa terabaikan oleh sistem politik tradisional. Namun, meskipun Trump berhasil memenangkan pemilu 2016 dan menjabat sebagai presiden AS selama 4 tahun, masa depan politiknya kini berada di ujung tanduk. Apa yang terjadi dengan Trump? Apakah kita sedang menyaksikan tumbangnya, sang raja politik Amerika ini? Sebelum berbicara lebih jauh tentang penurunan popularitas Trump, penting untuk melihat kembali apa yang telah ia capai selama masa jabatannya. Pemilu 2016 adalah sebuah kejutan besar bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang skeptis terhadap peluang Trump. Meskipun ia bukan berasal dari dunia politik, Trump berhasil mengalahkan Hillary Clinton, calon dari Partai Demokrat, dalam pemilu yang penuh drama dan perdebatan. Dengan menggunakan pendekatan yang berani dan tidak konvensional, Trump memenangkan dukungan dari segmen-segmen tertentu dari masyarakat Amerika, terutama mereka yang merasa kecewa dengan elit politik Washington. Pesan populisnya, yang berbicara tentang mengembalikan kebesaran Amerika dan berjanji untuk membersihkan swamp,
menanggulangi korupsi dalam pemerintahan, menarik perhatian banyak orang, terutama di daerah-daerah yang merasa tertinggal dalam globalisasi. Selama masa jabatannya, Trump mengeluarkan berbagai kebijakan yang sangat kontroversial, seperti pembatasan imigrasi, penarikan diri dari Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim, dan kebijakan luar negeri yang berfokus pada America First. Banyak kebijakan ini dipuji oleh pendukungnya, karena dianggap memprioritaskan kepentingan rakyat Amerika di atas segala-galanya. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut juga memicu protes besar-besaran dari kalangan oposisi. Trump seringkali berada dalam sorotan media karena tindakannya yang ekstrim dan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, baik melalui pidato resmi maupun media sosial. Namun, meskipun banyak pendukungnya yang merasa bangga dengan kepemimpinannya, Trump tidak luput dari kritik tajam. Banyak pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menganggap kebijakan Trump tidak hanya kontroversial, tetapi juga berbahaya. Terutama dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Trump menghadapi banyak kritik karena dianggap tidak cukup cepat dan tegas dalam respons krisis kesehatan global ini. Ketika pandemi semakin meluas, Trump terjebak dalam perdebatan mengenai cara terbaik untuk menanganinya, yang pada akhirnya merugikan popularitasnya. Selain itu, skandal dan masalah hukum yang terus-menerus menghinggapinya semakin memperburuk citranya. Salah satu momen paling kontroversial dalam masa jabatan Trump adalah pemakzulan, impeachment, kedua yang ia hadapi pada akhir 2020. Trump adalah satu-satunya presiden AS yang pernah dimakzulkan 2 kali. Pada pemakzulan pertama, pada tahun 2019, Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dalam upaya untuk menekan Ukraina agar membuka penyelidikan terhadap Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat. Meskipun ia akhirnya dibebaskan dari tuduhan tersebut oleh Senat, peristiwa ini mengguncang karir politiknya. Pemakzulan kedua terjadi pada Januari 2021, setelah peristiwa serangan terhadap gedung Capitol AS oleh para pendukung Trump. Dalam serangan tersebut, para pengikut Trump berusaha menggagalkan sertifikasi hasil pemilu 2020 yang memenangkan Joe Biden. Trump dituduh menghasut kerusuhan tersebut, meskipun ia membantah terlibat langsung. Namun, meskipun Trump berhasil bertahan dari 2 pemakzulan, kepercayaan publik terhadapnya mulai menurun drastis. Banyak warga Amerika, bahkan di kalangan mereka yang awalnya mendukungnya, mulai merasa kecewa dengan kepemimpinan Trump yang dianggap terlalu terbagi dan terpolarisasi. Ketidakmampuan untuk menyatukan bangsa, ditambah dengan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakannya yang sering berubah, mulai menggoyahkan posisi Trump sebagai pemimpin yang solid. Pemilu 2020 juga menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan politik Trump. Setelah hampir 4 tahun menjabat sebagai presiden, Trump kembali maju untuk masa jabatan kedua. Namun, meskipun ia mendapat banyak dukungan, terutama dari kalangan konservatif, ia kalah telak oleh Joe Biden dalam pemilu yang sangat ketat dan penuh ketegangan. Trump menolak mengakui kekalahannya dan malah mengklaim bahwa pemilu tersebut dicurangi, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Sikapnya yang tidak mengakui kekalahan ini memperburuk citranya di mata banyak orang, yang melihatnya sebagai sosok yang tidak menerima kenyataan dan mengancam integritas sistem demokrasi. Setelah kalah dalam pemilu 2020, Trump semakin terisolasi secara politik. Dukungan dari Partai Republik mulai tergerus, terutama setelah insiden kerusuhan di Capitol Hill pada Januari 2021. Beberapa tokoh terkemuka dari Partai Republik mulai menarik dukungan mereka terhadap Trump, dan beberapa bahkan menyarankan agar Trump mundur dari politik. Meski begitu, Trump tidak sepenuhnya kehilangan pengaruhnya. Ia tetap menjadi figur yang sangat berpengaruh di kalangan sebagian besar pendukungnya yang setia. Meskipun popularitasnya menurun, Trump masih bisa menggerakkan massa dan memobilisasi pendukungnya untuk mendukung visi politiknya. Namun, meskipun ia tetap memiliki basis pendukung yang kuat, Trump semakin kehilangan dukungan dari kalangan yang lebih moderat dan independen. Ini menyebabkan polarisasi yang semakin tajam di dalam masyarakat Amerika, dengan perpecahan yang semakin jelas antara mereka yang mendukung Trump dan mereka yang menentangnya. Banyak yang merasa bahwa Trump telah menyemai ketegangan dan kebencian yang lebih besar daripada yang pernah ada sebelumnya, yang menyebabkan retaknya hubungan antara berbagai kelompok di Amerika. Pergeseran dalam dukungan politik ini juga semakin terlihat setelah pemilihan ulang Kongres dan pemilu-pemilu lokal lainnya, di mana banyak kandidat yang didukung oleh Trump kalah atau tidak berhasil meraih kemenangan yang diharapkan. Banyak yang mulai melihat Trump sebagai sosok yang kontroversial dan divisif,
yang membawa risiko bagi kelangsungan politik Partai Republik itu sendiri. Kini, setelah semua peristiwa yang terjadi, masa depan Donald Trump di dunia politik semakin tidak pasti. Meskipun ia tetap memiliki pengaruh yang besar di kalangan pengikutnya, banyak pihak yang meragukan apakah ia masih memiliki kemampuan untuk kembali ke pentas politik secara besar-besaran. Bahkan, beberapa spekulasi muncul mengenai kemungkinan apakah Trump akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024. Namun, banyak yang berpikir bahwa kekalahannya pada 2020 dan keterlibatannya dalam berbagai skandal serta kerusuhan yang terjadi di Capitol akan sulit untuk dilupakan oleh banyak orang. Apakah Trump masih memiliki peluang untuk kembali? Atau apakah kita sedang menyaksikan tumbangnya Trump dari dunia politik yang telah ia kuasai selama lebih dari 1 dekade? Meskipun masa depannya penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah bahwa warisan politik Trump akan terus diperdebatkan oleh banyak orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebuah era mungkin telah berakhir, tetapi dampaknya terhadap politik AS dan dunia mungkin masih akan terasa untuk waktu yang lama. Secara keseluruhan, perjalanan politik Donald Trump penuh dengan gejolak dan kontroversi. Ia datang dari luar sistem politik tradisional dan berhasil mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan pemilunya pada 2016. Namun, tantangan-tantangan besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, membuat popularitasnya merosot dan skandal-skandal besar mulai menggoyahkan kredibilitasnya. Setelah kekalahan dalam pemilu 2020 dan berbagai insiden besar yang terjadi setelahnya, masa depan Trump dalam dunia politik semakin terancam. Meskipun masih ada basis pendukung setia, kita tidak bisa menafikan bahwa zaman keemasan Trump di dunia politik mungkin sudah berakhir. Akankah kita melihat kebangkitan politik Trump di masa depan? Ataukah tumbangnya Trump menjadi akhir dari sebuah era? Hanya waktu yang akan menjawab. Di tengah gejolak politik dan ketegangan sosial yang melanda Amerika Serikat, fenomena yang lebih besar mulai muncul, gelombang demonstrasi yang merambah lebih dari 1.000 kota di seluruh negeri. Protes-protes ini tidak hanya terbatas pada satu isu atau satu kelompok sosial saja. Sebaliknya, mereka melibatkan berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai alasan yang saling tumpang tindih. Meskipun setiap demonstrasi memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda, ada satu kesamaan yang menghubungkan mereka: ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, dan krisis ekonomi yang semakin dalam. Apakah ini tanda bahwa Amerika sedang memasuki periode pergolakan yang lebih besar? Protes besar-besaran yang melanda lebih dari 1.000 kota di AS pada awal tahun 2025 mencerminkan sebuah ketidakpuasan yang semakin meluas terhadap kondisi sosial dan ekonomi di negara tersebut. Setelah bertahun-tahun mengalami ketidakpastian ekonomi, ketimpangan yang semakin melebar antara kaya dan miskin, serta krisis-krisis sosial yang tak kunjung reda, warga Amerika mulai merasa bahwa mereka tidak lagi didengar oleh pemerintah. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pandemi COVID-19 masih meninggalkan dampak yang besar, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, biaya hidup yang semakin mahal, dan ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan di banyak sektor. Hal ini semakin diperburuk oleh inflasi yang melambung tinggi, menyebabkan banyak keluarga merasa terjepit secara finansial. Pada saat yang sama, ketimpangan sosial di Amerika Serikat juga semakin kentara. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi semakin jelas terlihat. Sebagai contoh, banyak komunitas miskin, terutama yang dihuni oleh warga Afrika Amerika dan Latins, merasa bahwa mereka terus-menerus terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Sementara itu, mereka yang berada di lapisan atas semakin memperkaya diri mereka melalui kebijakan ekonomi yang seringkali menguntungkan segelintir orang kaya. Ketimpangan ini memicu ketidakpuasan yang besar di kalangan banyak orang yang merasa terabaikan. Selain masalah ekonomi, ada juga ketidakpuasan terhadap kebijakan politik dan sosial yang diambil oleh pemerintahan yang ada. Masalah-masalah terkait dengan hak sipil, reformasi imigrasi, perubahan iklim, dan keadilan rasial semakin menjadi bahan bakar bagi protes-protes yang terjadi di seluruh negeri. Ketegangan rasial, yang memuncak setelah serangkaian insiden kekerasan oleh polisi terhadap warga kulit hitam, serta perdebatan mengenai kebijakan imigrasi yang keras, menjadi isu yang membangkitkan perasaan frustrasi di banyak kalangan. Segala masalah ini menciptakan sebuah atmosfer ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, yang akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi yang masif. Fenomena demonstrasi ini tidak terbatas pada kota-kota besar seperti New York, Los Angeles,
atau Chicago. Malahan, protes-protes tersebut juga merambah ke kota-kota kecil dan daerah-daerah pedesaan di seluruh Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan urban, tetapi juga oleh masyarakat di daerah yang selama ini merasa kurang terwakili dalam politik dan kebijakan nasional. Bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlalu terlibat dalam protes besar, seperti di Midwest dan Selatan, aksi protes ini mulai mendapatkan momentum. Para demonstran menuntut berbagai hal, mulai dari perubahan kebijakan ekonomi yang lebih adil hingga keadilan sosial bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di kota-kota besar, protes seringkali berfokus pada isu-isu spesifik, seperti reformasi kepolisian dan perlindungan hak-hak sipil. Sementara itu, di kota-kota kecil dan daerah pedesaan, banyak demonstrasi yang berfokus pada masalah ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam banyak kasus, protes-protes ini juga disertai dengan tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan korporasi besar. Namun, meskipun protes-protes ini secara umum damai, tak jarang mereka berubah menjadi kerusuhan, dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Polisi yang diberi kewenangan lebih besar untuk mengatasi protes seringkali merespons dengan kekuatan berlebihan, yang hanya semakin memperburuk ketegangan. Di beberapa kota, seperti Portland dan Minneapolis, bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi secara intensif, dengan kerusakan properti yang luas dan penggunaan gas air mata serta peluru karet oleh pihak keamanan. Situasi ini semakin menggambarkan bahwa ketegangan di Amerika Serikat telah mencapai titik yang sangat rentan. Salah satu faktor yang mempercepat penyebaran demonstrasi ini adalah peran media sosial. Dalam era digital ini, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, memungkinkan orang-orang dari berbagai penjuru negara untuk saling terhubung dan mengorganisir aksi protes secara lebih efisien. Platform seperti Twitter, Facebook, dan TikTok menjadi alat utama dalam menyebarkan ajakan protes, berbagi cerita tentang ketidakadilan, dan menggerakkan massa. Video-video viral yang menunjukkan ketidakadilan, baik itu berupa kekerasan polisi atau kondisi ekonomi yang buruk, seringkali menjadi pemicu bagi aksi lebih lanjut. Selain itu, organisasi-organisasi sosial dan politik yang sudah ada sebelumnya juga memainkan peran penting dalam mengorganisir protes-protes ini. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak sipil, keadilan sosial, dan reformasi ekonomi bekerja sama untuk mendorong perubahan. Salah satu kelompok yang sangat aktif dalam mengorganisir demonstrasi adalah Black Lives Matter, yang telah lama berjuang untuk hak-hak rasial dan reformasi kepolisian. Kelompok ini berperan besar dalam mobilisasi massa, terutama setelah insiden-insiden kekerasan yang melibatkan polisi dan warga kulit hitam. Di sisi lain, beberapa kelompok juga mulai mengorganisir protes terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, seperti kebijakan imigrasi yang keras dan kebijakan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka yang merasa dirugikan oleh sistem yang ada mulai bergerak bersama untuk menuntut perubahan. Aksi-aksi ini, meskipun seringkali dipicu oleh isu tertentu, seringkali mencakup tuntutan yang lebih luas mengenai perubahan sosial dan ekonomi yang mendasar. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden menghadapi tantangan besar dalam merespons gelombang demonstrasi ini. Di satu sisi, pemerintah mencoba untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusuhan yang lebih besar. Namun, di sisi lain, mereka juga harus mengakui adanya ketidakpuasan yang luas dari rakyat. Sebagai respon, beberapa pejabat pemerintah mulai berbicara mengenai perlunya reformasi dalam berbagai sektor, seperti reformasi kepolisian, kebijakan sosial, dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, banyak yang merasa bahwa respons pemerintah terlalu lambat dan tidak memadai. Sementara itu, pihak oposisi, terutama dari Partai Republik, seringkali mengecam protes ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum dan ketertiban. Mereka juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada reformasi sosial, sementara banyak warga yang merasa masalah ekonomi mereka tidak diprioritaskan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana menangani protes yang semakin meluas tanpa memperburuk ketegangan sosial. Penanganan yang salah atau berlebihan terhadap demonstrasi ini bisa memperburuk citra pemerintah dan memperburuk polarisasi yang sudah terjadi. Di beberapa kota, protes yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan setelah tindakan keras dari aparat keamanan yang semakin memperburuk hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Protes-protes besar ini tentu saja akan meninggalkan dampak jangka panjang yang signifikan. Dalam hal politik, ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi pemilu-pemilu mendatang, baik di tingkat negara bagian maupun federal. Para calon dari kedua partai besar, Demokrat dan Republik, akan menghadapi tekanan untuk lebih memperhatikan isu-isu yang diangkat oleh para demonstran, termasuk ketimpangan sosial, ketidakadilan rasial, dan masalah ekonomi yang semakin memperburuk kehidupan banyak orang. Di sisi sosial, protes-protes ini menyoroti polarisasi yang semakin tajam antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Amerika. Ketidaksetaraan yang ada semakin memperburuk perpecahan, dan ini bisa mengarah pada peningkatan ketegangan sosial. Jika ketimpangan ini tidak segera ditangani, protes-protes seperti ini mungkin akan terus berlanjut dan semakin mengarah pada ketidakstabilan sosial yang lebih besar. Gelombang demonstrasi di lebih dari 1.000 kota di Amerika Serikat adalah tanda bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan yang ada semakin mendalam. Dari ketimpangan ekonomi hingga ketidakadilan sosial, rakyat Amerika sedang menghadapi masa-masa sulit yang memicu reaksi besar-besaran ini. Meskipun ada harapan bahwa protes ini dapat membawa perubahan positif, kenyataannya adalah bahwa Amerika Serikat berada dalam masa krisis yang dapat berdampak pada masa depannya. Kedepan, hanya waktu yang akan menunjukkan apakah pemerintah dapat menangani ketidakpuasan ini dengan bijak, atau apakah ketegangan sosial ini akan semakin membesar. Jadi, apa yang akan terjadi ke depan? Apakah mundurnya Elon Musk dan penurunan Trump menandakan bahwa kita sedang memasuki era baru? Dan bagaimana dengan demo besar ini? Apakah akan mengubah tatanan politik di Amerika dan dunia? Nah, saya ingin tahu pendapat kalian, teman-teman. Tulis komentar di bawah ini, dari mana kalian berasal, dan jangan lupa untuk menulis sholawat. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tetap update dengan berita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.